ketiga, yang artinya ini masuk ke prioritas ketiga, nanti otomatis yang di status prioritas yang ini dia akan berubah ke prioritas ketiga. Halo sahabat semua, sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Baik sahabat belajar, kali ini kita akan membahas informasi terbaru, informasi yang penting, bagaimana seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, yang dimana saat ini sudah bisa login ya. Untuk loginnya sahabat semua isi KTP, nomor NIK ya, kemudian isi password, yang kemudian nanti akan masuk, yang dimana nanti di sini kita akan membahas informasi-informasi yang sedang beredar, bagaimana untuk prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan, selamat untuk prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan. Begitu juga dengan untuk sahabat semua prioritas 1 namun belum mendapatkan penempatan, yaitu tulisan belum ada penempatan. Nah, untuk sahabat semua, bagaimana nanti langkah selanjutnya untuk prioritas 1 jika belum mendapatkan penempatan. Kemudian kita akan membahas juga untuk prioritas kedua, prioritas ketiga, dan umum. Bagaimana alur dari prioritas ketiga ingin ke prioritas kedua, dan begitu juga dengan jika prioritas 1 ingin ke prioritas kedua atau turun naik prioritas. Nah, sahabat belajar, di sini kita sebelumnya akan membahas soal seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bagaimana kegiatan-kegiatannya sudah dirilis, yaitu mulai dari kegiatan pengumuman seleksi 31 Oktober, kemudian ke pendaftaran seleksi, yaitu pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 ini sudah terrealisasi, yaitu 31 Oktober sampai dengan 13 November. Kemudian masuk nanti ke seleksi administrasi. Nah, pembahasan kita di sini yaitu termasuk pengumuman mendapatkan penempatan bagi prioritas pertama. Nah, langkah selanjutnya bagaimana untuk bagi P1, akankah langsung memilih sekolah atau menunggu pengumuman? Nanti di sini kita ikuti di kegiatan yang sudah ada sesuai dengan jadwal seleksi ASN P3K tahun 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Artinya di sini sudah proses P1, P2, P3 untuk pelamar umum, dan kemudian sama-sama nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian untuk masa sangka dan jawab sangka sudah tertera, nanti sahabat semua bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah keluar atau kegiatan-kegiatan resmi yang harus kita ikuti untuk jadwal seleksi P3K tahun 2022. Nah, sahabat semua juga bisa mendownload Juknis, yaitu Juknis yang sangat penting untuk sahabat semua pelajari, bagaimana itu untuk P1 yang mendapatkan penempatan, begitu juga dengan P1 yang belum mendapatkan penempatan. Baik sahabat semua, kita coba untuk masuk login ke SSCASN 2022. Setelah memasukkan nick dan password, kita akan diarahkan masuk ke portal yang bentuknya seperti ini ya, untuk jenis seleksi. Jadi kita ikuti tahapnya ke jenis seleksi. Jadi yang sudah memiliki akun tahun sebelumnya, yang sudah ikut P3K 2021, tidak perlu lagi untuk membuat akun 2022, karena akun yang dipakai untuk 2022 adalah akun yang ada sebelum atau akun yang 2021. Nah, di sini ketika sudah masuk, langsung kita terrecord, nama kita terekam, yaitu apakah kita status prioritasnya pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ataupun pelamar umum. Nah, untuk pelamar yang sedang saya login di sini, yaitu dia langsung otomatis ke pelamar umum, karena ini adalah sekolah swasta ya. Jadi untuk sekolah pelamar umum, apakah bisa untuk naik ke prioritas 3 ataupun ke prioritas 2 ya. Di sini bisa ada pilihan kita lakukan. Sebelumnya untuk melanjutkan, di sini harus kita lihat dulu datanya apakah sudah benar atau tidak. Kemudian bagaimana untuk pendidikannya di sini harus diisi, karena tidak akan bisa untuk kita lanjut selanjutnya jika semuanya belum terisi. Nah, ini sebagai contoh kita buat, yaitu pendidikan fisika. Dan kemudian di sini akan kita pilih ya, apakah Anda peserta tenaga honorer kedua. Jika kita memilih ya, artinya nanti kita akan disuruh untuk memeriksa kembali di data Dapodik untuk menemukan nomor tenaga honorer kategori 2. Nah, namun jika tidak, kita akan tetap memilih tidak. Yang kemudian di sini ada tulisan yang dibuat, yaitu jika Anda adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar Dapodik selama 3 tahun, Anda memenuhi persyaratan untuk naik ke prioritas ketiga. Artinya ini masuk ke prioritas ketiga, nanti otomatis
yang di status prioritas yang ini dia akan berubah ke prioritas ketiga jika kita memenuhi dengan persyaratan yang sudah dibuat. Namun di sini silahkan memperbaiki data dapodik terlebih dahulu agar sesuai dengan yang kita tujukan. Kemudian di sini akan kita lanjutkan mendaftar sebagai pelamar umum jika kita memang sebagai pelamar umum. Namun jika kita adalah prioritas 3, kita harus menunggu dulu untuk melihat dapodik, bagaimana memperbaiki data dapodik terlebih dahulu. Nanti di sini akan kita lanjut dahulu bagaimana ini adalah portal yang masuk saya buat, yaitu pelamar umum. Akan kita checklist supaya bisa untuk melanjutkan. Nah, di sini akan kita klik lanjutkan selanjutnya. Jadi ini bisa untuk sahabat semua yang prioritas umum atau prioritas 4 yang dimana mengajar di swasta. Jadi sabar dulu untuk menunggu antrian bagaimana untuk prioritas 1 selesai penempatan. Baik, sebelum kita lanjut untuk pelamar prioritas yang 4 atau pelamar umum, bagaimana nanti jika ada peluang untuk naik ke prioritas ketiga ataupun ke prioritas kedua, di sini kita akan menyelesaikan dulu bagaimana pelamar prioritas 1 jika sudah ada tampilan seperti ini, yaitu Anda mendapatkan penempatan. Ya, di sini ada jelas dibuat untuk contoh untuk prioritas pertama, yang dimana di sini status prioritas sudah ada, prioritas pertama, kemudian sekolahnya sudah ada, ini merupakan contoh, kemudian instansi sudah ada, jabatan sudah ada, kemudian prodi pada dapodik, kemudian pendidikan ini harus diisi, karena jika tidak diisi kita tidak bisa nanti untuk melanjutkan proses pendaftaran. Yang kemudian untuk prioritas pertama yang ada tulisan seperti ini, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi di sini bukan langsung ada untuk nama sekolahnya, namun di sini kita akan menunggu pengumuman nanti untuk lokasi penempatan. Namun di sini sudah jelas bahwasanya untuk pelamar prioritas pertama ini, yaitu contoh di sini sudah ada, hanya tinggal menunggu pengumuman. Nah, kemudian kita lihat untuk masalah yang selanjutnya. Kemudian pelamar mengisi pendidikan, pelamar pada kolom pendidikan, pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai ya, yang tadi ini harus kita isi untuk kolom pendidikannya. Kemudian untuk prioritas pertama yang belum mendapatkan formasi, yang dimana tulisannya nanti mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, saya beritahukan untuk sahabat pertama yang mendapatkan notifikasi seperti ini harus melakukan ubah ke prioritas, yang dimana jika tidak diubah artinya tidak ada penempatan, dan kita akan melakukan turun untuk ke prioritas yang selanjutnya supaya kita bisa melanjutkan seleksi ya. Di sini kita bisa menseleksi dengan tulisan seperti ini sudah ditetapkan, yang dimana selanjutnya pelamar yang pertama namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik ya. Kemudian jika pelamar merupakan pertama namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih atau turun prioritas. Untuk turun prioritas, pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data seperti ini yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini sudah langsung ada dibuat turun status. Anda tidak mendapatkan penempatan dan di bawahnya turun status. Seperti ini nanti gambarnya untuk pertama. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Ini harus ditekan turun status ya, pendapatannya sudah dibuat seperti ini. Kemudian setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas, kemudian pilih tombol baiklah. Nah, di sini yang teman-teman semua yang bertanya-tanya, jika untuk prioritas pertama yang belum mendapatkan penempatan, jadi harus memilih turun status. Jika tidak memilih turun status, tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi tetap diingat. Nah, kemudian tetap semangat untuk sahabat semua. Kemudian di sini sudah berhasil untuk update prioritas. Setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Jadi di sini sudah ditampilkan kolom status prioritas, yaitu menjadi prioritas kedua, yang dimana awalnya dia prioritas pertama menjadi turun ke prioritas kedua ketika sudah menekan tombol turun prioritas ya. Kemudian kita lanjut, yaitu di sini
Di sini juga prioritas pertama turun ke prioritas ketiga. Nah, bagaimana perbedaan prioritas pertama bisa turun ke prioritas ketiga? Yang dimana jika prioritas pertama ini adalah pelamar yang tidak tenaga honorer kategori 2, tetapi dia harus masuk ke prioritas ketiga, yaitu yang mengajar di sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Ya, jadi untuk pelamar prioritas pertama walaupun lulus passing grade tidak harus ke prioritas kedua jika dia tidak memenuhi tenaga honorer kategori 2, yang dimana nanti di sana akan langsung diminta untuk nomor THK2-nya. Jika tidak ada ataupun tidak termasuk ke dalam kategori tersebut, akan masuk ke prioritas ketiga menjadi pelamar sekolah negeri yang mengajar lebih dari 3 tahun. Nanti di sana akan lanjutan administrasi berkas, kemudian dengan kesesuaian berkas, dan yang kemudian akan diseleksi oleh pihak Kemendikbud. Nah, di sini juga kita lihat yang dimana untuk gambar prioritas pertama turun ke prioritas keempat. Nah, jadi untuk prioritas pertama, jadi tidak hanya untuk ke prioritas kedua ataupun ke prioritas ketiga, namun bisa jadi untuk masuk ke prioritas keempat atau pelamar umum yang dimana dia termasuk guru honorer kurang dari 3 tahun. Nanti di sana akan lanjutan seleksinya, yaitu seperti sebelumnya sudah ditetapkan, yaitu tes CAT UTBK. Nah, kemudian data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk, dapat diakses melalui link yang sudah ditampilkan di buku panduan. Ya, untuk sahabat semua, untuk pelamar prioritas pertama tetap harap hati-hati untuk memilih turun prioritasnya agar bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, kemudian pelamar prioritas kedua, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas kedua, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai tenaga honorer kategori 2. Silahkan memasukkan nomor peserta XTHK2. Nah, di sini langsung ada dia untuk status prioritas menjadi prioritas kedua. Namun untuk sahabat prioritas kedua harus memilih atau memasukkan nomor tenaga honorer kategori 2 di kotak ini ya. Nanti di sini akan diarahkan jika pelamar termasuk pelamar THK2. Kemudian untuk update status THK2 tinggal nanti klik untuk perintah yang ada, yaitu supaya bisa melanjutkan, yaitu baiklah jika data XTHK2 ditemukan, pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jadi pelamar harus mengisi yang kosong dan kemudian harus sesuai. Jadi harus sesuai artinya jika kamu memang THK2 tetaplah di prioritas kedua ya. Jika kamu di prioritas ketiga atau prioritas keempat namun bisa untuk masuk ke prioritas kedua, jadi harus memasukkan nomor THK2. Oke, selanjutnya jika pada saat login SSCISN pelamar termasuk pada kategori prioritas ketiga namun tidak mendapatkan kuota penempatan, pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, untuk kejadiannya seperti ini dia. Jadi langsung ada nanti pemberitahuan, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran, namun dia adalah prioritas ketiga, yaitu sekolah negeri yang sudah mengajar di sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Nah, di sini konfirmasinya aja untuk pelamar pada prioritas ketiga dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas kedua. Jika prioritas ketiga mau mengajukan ke prioritas kedua atau karena dia tenaga honorer kategori 2 bisa mengajukan untuk naik ke prioritas kedua dengan catatan data pelamar harus ada pada database THK2 seperti yang kita bilang sebelumnya. Ya, jika proses update status P2 berhasil akan muncul notifikasi berhasil. Jadi seperti itu untuk bagaimana naik turunnya prioritas kedua, ketiga, keempat maupun prioritas pertama yang belum mendapatkan penempatan. Ya, kemudian di sini ada selanjutnya update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan THK2 benar. Kemudian jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas ketiga, pelamar wajib mencentang checklist pada checkbox lanjutan pendaftaran prioritas ketiga seperti checkbox yang ada di bawah tadi untuk dicentang agar bisa melakukan selanjutnya. Kemudian untuk pelamar prioritas keempat yang kita buka tadi, yaitu jika pelamar merupakan ex tenaga honorer keempat kedua,
pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas kedua dengan memasukkan nomor tes THK2 apabila data pelamar ditemukan. Status pelamar prioritas 4 dapat diubah menjadi prioritas 2. Ini prioritas 2 ya, dari prioritas 4 menjadi prioritas 2. Kemudian pelamar prioritas 4 dapat update status prioritas menjadi prioritas ketiga apabila pelamar adalah guru yang mengajar selama 3 tahun atau 6 semester. Kemudian jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau 2, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencentang checkbox pada lanjutan untuk masuk ke sebagai pelamar umum. Begitu dia untuk bagaimana rangkaian prioritas naik turun menjadi prioritas sesuai dengan yang terdaftar di Dapodik. Begitu untuk sahabat semua. Kemudian untuk formasi nanti sahabat semua tinggal memilih formasi seperti tampilan yang di sini. Kemudian nanti masuk ke riwayat dan dokumen dan harus masuk ke resume untuk mengakhiri pendaftaran. Tapi sebelum sampai ke resume, sahabat semua masih bisa untuk mengubah jika masih terjadi kesalahan. Jadi harap hati-hati untuk sahabat semua untuk mengisi prioritas ataupun data-data yang perlu dalam pendaftaran SSCASN. Baik sahabat semua, sampai di sini dulu untuk informasi kali ini dalam hal memilih prioritas ataupun ingin mengubah prioritas naik atau turunnya prioritas sudah saya jelaskan tadi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jika ada ingin ditanyakan bisa di kolom komentar agar kita bisa membuat video-video terbaru tentang bagaimana proses pendaftaran di SSCASN 2022. Baik sahabat belajar, saya ucapkan terima kasih. Salam sahabat.